Baik. Selanjutnya, Shalom Pak. Saya punya pertanyaan menyoroti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang bernama Gregory Nisa mengenai berdoa bagi penebusan iblis. Menurut Bapak, apakah baik pernyataan ini? Karena dalam pikiran saya, baik juga kalau dunia ini tanpa kejahatan. Gini, saya tidak terlalu tahu banyak ya tentang Gregory Nisa ini ya. Dan juga kalimatnya berdoa bagi penebusan iblis itu maksudnya apa? Apakah yang dia maksudkan dengan berdoa bagi penebusan iblis itu seperti yang saudara pahami sehingga saudara bilang baik juga kalau dunia tanpa kejahatan, karena kalau iblis ditebus berarti dunia tanpa kejahatan. Tapi adalah salah menurut saya kalau bicara penebusan iblis, artinya iblisnya ditebus. Karena iblis akan masuk neraka. Tuhan hanya menebus manusia, tidak menebus iblis. Tapi apakah maksudnya Gregory Nisa itu seperti itu? Karena begini, setahu saya, problem dari Gregory Nisa ini, problemnya adalah kita kan percaya Yesus mati untuk menebus orang berdosa. Menebus itu membayar. Membayar untuk mendapatkan. Ya. Kalau saya tidak punya uang, saya pinjam di Ibu Herlin, ini barang gade. Maka saya perlu bawa bayaran untuk menebus, untuk mendapatkan kembali. Ya. Nah, Yesus menebus orang berdosa. Ada bayaran yang diberikan. Makanya setelah bayar, Yesus bilang, sudah selesai. Bayarnya pada siapa? Ya, bayaran untuk hutang dosa itu diberikan pada siapa? Nah, disinilah kita bisa melihat perbedaan pandangan. Ya, maka Gregory Nisa itu berpandangan bahwa penebusan yang Kristus lakukan itu dibayarkan pada iblis. Karena manusia berdosa, manusia tadinya milik Allah, setelah berdosa itu menjadi milik iblis. Maka Yesus perlu mati di kayu salib sebagai bayaran untuk menebus dan mendapatkan kembali orang berdosa atau manusia berdosa. Ya. Nah, tetapi menurut saya jadi mungkin sekali bahwa doanya untuk penebusan iblis itu maksudnya ke situ. Ya, tapi saya tidak pasti dengan ini ya, karena saya tahu bahwa dia punya pandangan demikian. Nah, tapi kalau dia punya pandangan seperti itu, menurut saya itu ajaran yang salah atau bahkan sesat. Karena waktu manusia berbuat dosa, manusia berdosanya kepada Allah, bukan kepada setan. Hukum Allah yang dilanggar, bukan hukum setan. Karena itu hutangnya, itu hutang pada Allah. Maka pembayaran hutang itu harus ditujukan pada Allah. Ya, setan sama sekali tidak berhak untuk menerima bayaran hutang dosa. Maka Yesus juga adalah Allah. Yang tadi sudah saya jelaskan, dia turun, maka Allah Bapa, ini kita percaya Allah Tritunggal, maka Allah Bapa itu sebagai penerima dari bayaran, dan yang membayar adalah Yesus. Bayarannya, dalam tanda petik, uang bayarannya adalah nyawa. Dan yang dibayar itu adalah kita, orang percaya, dan dia bayar sudah lunas, sudah genap. Maka orang kalau percaya Yesus, seluruh hutang dosanya sudah dibayar. Maka dia pasti selamat. Dibayar seluruh hutang dosanya, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, sudah dibayar, sudah genap. Kalau sudah bayar semua, terus dosa mana yang bisa membuat kamu pergi ke neraka? Tidak ada. Maka kamu pasti diselamatkan. Mati kapan saja, di mana saja, dengan cara bagaimana saja. Telah meninggal dunia dengan tenang, atau telah meninggal dunia dengan meronta-ronta, mau dengan cara bagaimana saja, saudara pasti diselamatkan. Asal saudara adalah orang percaya. Tapi kalau saudara bukan orang percaya, penebusan itu tidak berlaku bagi saudara. Kalau penebusan bayaran itu tidak berlaku bagi saudara, terus siapa yang bayar? Ya bayar sendiri. Nah, bayar sendiri, bayar pakai apa? Pakai nyawa. Dan mengalami kebinasaan selama-lamanya di dalam neraka. Karena itu saudara, kalau saudara sudah percaya, bersyukurlah bahwa seluruh hutang dosamu sudah dibayarkan Kristus kepada Allah. Tapi kalau saudara belum percaya, segeralah percaya. Kalau tidak, bayar hutang dosamu sendiri dalam neraka selama-lamanya. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik.
Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Ezra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Tuhan Yesus memberkati.